Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang sama, Busur Tekno AVV. Apa kabar pioner sekalian? Dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan coba berselancar di VChat Mall melalui aplikasi P-Browser. Nah, yang katanya di sini di VChat Mall sudah bisa merubah background dari tampilan VChat Mall kita masing-masing. Coba kita masuk ke akun VChat Mall kita ya, lewat P-Browser. Nah, di sini sudah tampil di beranda VChat Mall Global. Untuk kondisi sebelumnya saya warna hijau, dan saya akan coba mengganti dengan warna biru karena saya suka biru. Nah, ini dia. Jadi silakan yang mau merubah background akun VChat Mall Anda boleh mencobanya. Jika sudah bosan, bisa merubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, di sini sekarang VChat Mall sudah banyak berita-berita ya. Jadi tampilan dan fitur-fiturnya sudah banyak perubahan. Berita dari berbagai media sudah ikut, termasuk iklan. Ini menandakan bahwa VChat Mall sudah dikenal. Nah, seperti ini ada juga di informasi Sukabumi Utara Ansol 2021 SUVS. Nah, kita kembali ke beranda VChat Mall kita masing-masing. Nah, sini saya tertarik ada informasi ini Indonesia. Kita klik ya. Nah, ini dia. In focus, Indonesia wants to make e-fuel rich, but local are split over what it means for them. Jadi VChat Mall ini sekarang sudah banyak informasi ataupun berita-berita yang bisa kita baca. Dalam fokus, Indonesia ingin mengantongi kekayaan e-fuel, tetapi penduduk setempat terbagi atas apa artinya. Bagi mereka, cadangan nikel Indonesia akan memainkan peran besar dalam revolusi kendaraan listrik. CNE melihat keprihatinan lokal atas pertambangan dan bagaimana kepatuhan terhadap peraturan lingkungan adalah kuncinya. Wawoni, Sulawesi Tenggara, petani bernama Ratna, 65 tahun, telah berjalan tanpa alas kaki selama 40 menit melalui perkebunan berbukit yang ditutupi dengan pohon jambu mete dan kelapa yang rimbun di Pulau Wawoni, Indonesia. Udara lembab dan tanah basah karena hujan deras yang berhenti kurang dari 1 jam sebelumnya, tetapi itu tidak mencegahnya bergerak dengan gesit. Kami hampir sampai, ayo, katanya kepada CNN. Beberapa menit kemudian dia berlari ke bawah ke sebuah sungai kecil. Ini tanah ekskavator itu ada di sana, menuju sungai, katanya sambil menunjuk ke sebuah tempat dekat anak sungai. Dia menambahkan, itu ada di sana ketika kami bentrok dengan mereka. Ibu Ratna yang menggunakan satu nama mengacu pada konfrontasi antara warga dan pekerja dari perusahaan pertambangan nikel Gema Kreasi Perdana GKP pada awal Maret. Warga berteriak dan rebah di tanah untuk mencegah ekskavator GKP bergerak maju. Ekskavator harus berhenti.
Ratna adalah salah satu warga Wawoni yang menentang keras penambangan nikel di pulau mereka. Ratna adalah salah satu dari sekian banyak penduduk Pulau Wawoni yang menentang kehadiran perusahaan di pulau kecil berpenduduk 37.000 jiwa itu. Mereka telah berjuang melawan operasi pertambangan selama 5 tahun terakhir, berharap untuk melestarikan mata pencarian dan lingkungan mereka, karena mereka takut penambangan akan menghancurkan mereka. Namun karena pohon ditebang membuka jalan bagi GKP untuk menambang nikel, Ratna dan yang lainnya khawatir mereka akan kalah dalam pertempuran. Pembukaan lahan sedang berlangsung dan penambangan dijadwalkan akan dimulai sesegera mungkin. Penduduk Pulau Wawoni telah memprotes pertambangan nikel selama beberapa tahun terakhir. Ini terjadi karena Indonesia bertujuan untuk menjadi pemain global dalam industri kendaraan listrik atau EV. Mengingat Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, komponen utama baterai yang menggerakkan kendaraan. Pada tahun 2021, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, memproduksi 1 juta metrik ton nikel. Menurut survei Geologi Amerika Serikat, sebuah lembaga yang memberikan informasi tentang kondisi sumber daya alam. Sekitar 22% dari cadangan nikel dunia yang diketahui ada di Nusantara. Akhirnya pemerintah juga menginginkan mobil EV diproduksi di dalam negeri. Sementara kasus ekonomi mungkin tampak jelas, tidak semua penduduk setempat yakin. Analisis lingkungan juga percaya bahwa jalan yang diambil Indonesia untuk memenuhi tujuannya mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar, kecuali jika peraturan dipatuhi dengan ketat. Rencana ambisi pemerintah telah menjabarkan ambisinya. Kita harus menjadi pemain penting dalam rantai pasokan global industri mobil listrik, kata Presiden Joko Widodo pada 16 Maret saat meresmikan pabrik Hyundai Motor dan meluncurkan Hyundai Ioniq 5 di Bekasi, Jawa Barat. Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik, tambahnya. Kaya akan sumber daya alam, Indonesia telah lama menjadi pengekspor bahan baku. Dalam upaya memacu industri peleburan bernilai lebih tinggi di dalam negeri, pemerintah melarang ekspor biji nikel pada 2014 agar bisa diolah di dalam negeri. Cadangan nikel Indonesia sebagian besar berada di Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, yang juga merupakan daerah penghasil utama nikel. Daerah utama penghasil nikel. Langkah 2014 memicu masuknya investasi asing, khususnya perusahaan Cina ingin berinvestasi dalam pemrosesan nikel di ekonomi terbesar di dunia di Asia Tenggara. Shanghai Diken Investment, yang induk perusahaannya Tsingshan, merupakan produsen baja nirkarat terbesar di dunia, melakukan investasi di sektor hilir pengolahan nikel melalui Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah, mencakup 2.000 hektar. IMIP mengklaim sebagai rantai industri terpanjang di dunia, memproduksi nikel, baja tahan karat, dan baja karbon. Produk-produk ini dapat digunakan untuk industri apapun, tidak hanya EV. Kawasan industri mulai beroperasi pada tahun 2015 dan didukung oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, pelabuhan laut, dan bandara. Saat ini rumah bagi setidaknya 18 perusahaan seperti Huayu dan CNB New Energy Material. Namun pada 2017 pemerintah mencabut larangan ekspor biji nikel karena produksi yang turun dan pembangunan smelter yang lamban. Investor masih tertarik untuk mengembangkan hubungan lain untuk industri nikel di Indonesia. Pada tahun 2020 Indonesia industri apa mulai beroperasi di Maluku Utara. Pusat industri berbasis nikel ini merupakan perusahaan patungan antara 3 investor Cina, yaitu Tsingshan, Huayu, dan Jiangxi menurut Kementerian Investasi. Hubungan tersebut diklaim sebagai kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia yang dimaksudkan untuk
memfasilitasi pemrosesan mineral dan produksi komponen baterai EV. Saat pasar pulih, otoritas kembali melarang ekspor nikel pada 2020. Tahun itu, pemerintah mendirikan kawasan industri Konawe di Sulawesi Tenggara dengan fokus pengembangan ferronikel. Ferronikel adalah mineral yang mengandung sekitar 25–40% nikel dan sekitar 60% besi. Kawasan industri Konawe di Sulawesi Tenggara merupakan hiburan untuk pengembangan ferronikel. Dua perusahaan utama yang beroperasi di sana adalah Virtue Dragon Nickel Industry yang melakukan peleburan biji nikel dan mengklaim sebagai smelter terbesar di Indonesia, dan Obsidian Stainless Steel (USS). Untuk mendukung industri nikel, 4 BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan energi membentuk Indonesia Battery Corporation atau IBC pada Maret tahun lalu. IBC adalah perusahaan induk untuk mengelola ekosistem industri baterai, terutama untuk EV. Pada bulan September tahun lalu, Jokowi, demikian Presiden Indonesia umumnya dikenal, memimpin upacara peletakan batu pertama pabrik baterai EV. PT HKML Baterai Indonesia ini adalah pabrik baterai EV pertama di Asia Tenggara. Proyek di Karawang, Jawa Barat ini merupakan joint venture antara Indonesia dan Hyundai Motor Group Korea Selatan dan LG Energy Solution. Selain ingin menjadi pemain global di industri EV, Presiden mengatakan Indonesia juga harus bertransisi dan mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik. Pada 2024, Indonesia akan memproduksi EV dan komponen terkait lainnya, tambahnya. Presiden Indonesia Joko Widodo pada acara peletakan batu pertama pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara pada September 2021. Akhir bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengumumkan telah bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk, di Austin, Texas. Menurut Menteri Keuangan, mereka bertemu untuk membicarakan potensi besar Indonesia dalam industri nikel yang dibutuhkan Tesla sebagai produsen EV. Dia juga mengungkapkan bahwa Jokowi dijadwalkan untuk bertemu dengan Elon Musk selama kunjungan Presiden ke Amerika Serikat minggu ini. Saat bertemu dengan para pemimpin bisnis di Amerika Serikat pada Kamis 12 Mei, Presiden mengatakan menyambut mereka untuk berinvestasi di Indonesia yang melihat pertumbuhan pesat di industri besi dan baja. Pendapatan dan infrastruktur lebih baik di permukaan. Alasan ekonomi untuk mendorong industri nikel jelas karena akan membuka lapangan kerja, investasi asing, dan penerimaan pajak. Pabrik baterai EV di Karawang saja investasinya mencapai 1,1 miliar US dollar, kata Jokowi saat peletakan batu pertama. Hingga 2020 setidaknya 40.000 pekerjaan telah diciptakan oleh INIV di Sulawesi Tengah. Menurut Kementerian Investasi, kawasan industri itu menarik investasi sekitar 126,5 juta US dollar. Pada tahun itu, INIV membayar pajak dan royalti sekitar 5,37 triliun rupiah. Sementara itu, IWIP di Maluku Utara telah menarik investasi senilai 10 miliar dolar. Di lapangan beberapa telah melihat manfaat ekonomi di Konawe, sekitar 1 jam perjalanan dari ibu kota Sulawesi Tenggara. Kendari, penduduk setempat yang diwawancara oleh CNN mengatakan pendapatan mereka meningkat. Penjual pakaian seperti Wati 40 berasal dari Kecamatan Kendari, memiliki toko di sana, namun kini dia telah mendirikan toko lain di kawasan industri Konawe karena permintaan yang lebih tinggi. Pada hari-hari baik, saya bisa mendapatkan 5 juta rupiah di toko lain. Penjualannya tidak begitu bagus, kata wanita yang hanya dipanggil satu nama itu. Senada dengan itu, Pak Andiman yang memiliki minimarket mengatakan sebelum kawasan industri didirikan, ia bisa mendapatkan penghasilan sekitar 3 juta rupiah per hari.
Kini pria berusia 50 tahun yang menggunakan satu nama itu mengaku mendapat penghasilan hingga 40 juta rupiah per hari. GKP perusahaan tambang nikel di Wawoni mengatakan telah membawa infrastruktur yang lebih baik kepada penduduk setempat juga. Juru bicaranya Marlon mengatakan kepada CNA bahwa meskipun perusahaan belum memulai operasi penambangan, kehadirannya di pulau itu berarti orang dapat menikmati konektivitas 4G karena telah membangun menara komunikasi dan selesai dalam beberapa bulan, kata Marlon yang hanya memiliki satu nama. Belum lagi hal-hal lain yang telah kami bangun seperti jembatan dan sebagainya. Pemilik minimarket Andy Man melihat penghasilannya berlipat ganda sejak proyek tersebut. Dampak lingkungan pertambangan, tetapi ada juga kerugiannya, terutama dari perspektif lingkungan. Pekerja sosial Rismanto yang tinggal sekitar 1 km dari pembangkit listrik tenaga batu bara di Konawe Utara yang melayani kawasan industri Konawe, frustasi dengan pencemaran lingkungan. Ada banyak kegiatan di area PLTU seperti pembongkaran peralatan di pelabuhan terdekat milik OSS. Hampir setiap hari kapal datang dan pergi, katanya. Ismanto menambahkan dampak yang dapat dirasakan secara langsung adalah banyaknya debu, batu bara yang berterbangan di udara yang terbawa angin hingga ke pemukiman penduduk dalam radius 4 km. Ini terjadi karena bongkar muat batu bara. Tidak hanya itu, kita juga sering melihat polusi pabrik langsung dari PLTU, di mana asap dari corong membumbung sangat jelas langsung ke langit. Mobil pengangkut batu bara juga membawa debu yang sangat mengganggu. Banyak penduduk yang menderita gangguan pernapasan. Tren Asia yang berbasis di Jakarta yang berfokus pada energi berkelanjutan mengatakan ambisi pemerintah bermasalah. Hal ini karena bertujuan untuk melakukannya tanpa mengungkapkan bagaimana menggunakan energi bersih dan membuang limbah pertambangan dengan benar, katanya. Pertambangan akan mengubah landscape. Ini melibatkan berbagai bahan kimia dan dapat mengganggu daerah lingkaran air, daerah tangkapan air. Akan ada tailing atau limbah dalam peleburan dan pemurnian, juga membutuhkan banyak energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, itulah mungkin sekelumit ataupun cerita dan berita yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya masih banyak ataupun masih panjang. Untuk itu silakan dibaca aja dan masuk ke aplikasi Pichenmo. Di sini banyak berita-berita yang penting yang bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan, apalagi yang terkait dengan P-Network. Kita akan terus memantau dan akan terus mencari tahu tentang perkembangan P-Network ini. Untuk itu mungkin dari saya cukupkan segini dulu untuk informasi. Selebihnya bisa dibaca di artikel ini, di artikel CNA ya, yang ada pada Pichenmo di aplikasi P-Browser. Terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat berbahagia, salam sehat, salam sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.